Halo, selamat datang di Muhan Family Channel yang akan mengajakmu mengeksplor tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dalam video kali ini, kita akan jalan santai menikmati indahnya pemandangan di Kebun Raya Bogor sambil menceritakan sejarah dan kisah seram di lokasi ini. Sebelum masuk ke kisah mistisnya, kita jelaskan sejarahnya dulu ya teman-teman. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari hutan buatan atau taman buatan yang setidaknya telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis. Hutan buatan ini ditunjukkan untuk keperluan penjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat benih-benih kayu yang langka. Pada awal tahun 1800-an, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mendiami Istana Bogor dan memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Di dalam kebun raya juga terdapat monumen Olivia Raffles untuk mengenang istri Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Batavia. Sebagai pengabadian, monumen untuknya didirikan di Kebun Raya Bogor ini. Ide pendirian kebun raya bermula dari seorang ahli biologi, yaitu Abner, yang menulis surat kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Dalam surat itu, terungkap keinginannya untuk meminta sebidang tanah yang akan dijadikan kebun tumbuhan yang berguna, tempat pendidikan guru, dan koleksi tumbuhan bagi pengembangan kebun-kebun yang lain. Di Kebun Raya Bogor ini juga terdapat banyak spot-spot yang penuh kisah mistis juga loh teman-teman. Salah satunya terdapat makam Belanda yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Di lokasi ini konon katanya adalah tempat yang paling bernuansa horor. Berdasarkan cerita masyarakat Bogor, di lokasi makam tersebut kerap kali terjadi penampakan makhluk halus ataupun suara-suara asing pada malam hari. Selain makam, ada juga laboratorium kosong yang sudah lama tidak digunakan. Setidaknya 2 tahun bangunan ini sepi tanpa kegiatan, dan banyak yang mendengar suara-suara aneh dari dalam bangunan. Umur dari kebun raya ini sendiri sudah hampir 200 tahun, jadi pantas saja banyak mitos atau cerita dari mulut ke mulut mengenai tempat ini. Mitos yang paling populer ialah Jembatan Gantung Merah, yang dikenal sekarang menjadi Jembatan Cinta, yang akan kita lewati sebentar lagi. Salah satu staf yang sudah 5 tahun bekerja di Kebun Raya Bogor ini mengatakan bahwa para pekerja di sana tidak menamakan jembatan ini sebagai Jembatan Cinta. Hanya para pengunjung saja yang memberikan julukan seperti itu. Dirinya dan pegawai lain mengenalnya sebagai Jembatan Gantung saja. Sedangkan menurut salah satu humas kebun raya lainnya mengatakan bahwa jembatan ini mulanya dikenal dengan sebutan Jembatan Gantung Hulu karena posisinya yang berada di bagian atas. Jadi sebenarnya ada cerita dari mulut ke mulut mengenai hubungan cinta yang akan putus jika melewati jembatan cinta ini. Tapi benar atau tidaknya kita tidak tahu ya teman-teman. Cerita mengenai sepasang sejoli putus cinta ketika berkunjung ke kebun raya juga diulas oleh seorang praktisi retrokognisi dan penulis dari kisah tanah Jawa yaitu Om Hao. Menurutnya, ada seseorang perempuan yang selalu menunggu di jembatan merah itu karena ia pernah mengalami hubungan yang kandas di tempat tersebut. Om Hao juga menjelaskan bahwa sosok perempuan yang menunggu di tempat tersebut tidak suka jika ada pasangan yang datang ke tempat itu, atau untuk berpacaran tetapi tidak dengan tujuan yang serius. Om Hao pernah berkata dalam tayangan YouTube Kisah Tanah Jawa, dia bisa mempengaruhi atau nggak begitu senang jika ada pasangan yang datang ke sini tapi hanya bermain-main saja tujuannya. Di balik ketidaksukaannya si sosok perempuan ini, ada cerita di dalamnya. Menurut Om Hao, konon katanya ada seorang laki-laki yang berjanji menikahi sang pacar. Namun ternyata laki-laki tersebut tidak mematuhi janjinya dan membuat sang pacar sakit hati.
Karena sakit hati inilah, perempuan itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak mengenakan. Selain cerita yang dijelaskan oleh Om Hao, juga ada cerita yang tersiar dari mulut ke mulut. Cerita ini juga dijelaskan oleh salah satu pekerja di kebun raya sebagai penjaga di sana, yang bernama Anto. Ia menceritakan bahwa konon katanya ada noni Belanda dan pria pribumi yang sedang menjalani hubungan. Namun hubungan mereka tidak direstui, sehingga akhirnya mereka memutuskan hubungan dan noni Belanda mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi kisah-kisah horor dan tragis ini tak mengurangi masyarakat dan kita sekeluarga untuk datang terus ke kebun raya yang sangat indah ini. Oke, sekian dulu video dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video. Stay safe, keep positive, always happy. Bye-bye.